Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Cahya Diva dengan NIM 29021-539. Prodi akuntansi. Mata kuliah 3 bisnis, dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Andes Sugeng Praitno, MM. Saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yang bermateri yaitu etika bisnis dan perusahaan lingkungan. 1. Definisi lingkungan. Lingkungan adalah segala yang berada di luar organisasi dan selama ini dianggap memberi pengaruh pada mereka yang terlibat di sekitar lingkungan tersebut. Secara umum, lingkungan ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kedua bentuk lingkungan tersebut bersifat saling terkait satu sama lainnya. Lingkungan eksternal bisa mempengaruhi lingkungan internal, dan lingkungan internal berusaha menyerap serta memfilter setiap informasi yang masuk dari lingkungan eksternal. Hasil dari serapan tersebut akhirnya membentuk suatu model lingkungan yang bersifat mengapresiasi setiap perubahan secara sistematis dan bertahap. 2. Etika bisnis dan lingkungan. Perusahaan lingkungan saat ini dirasa sangat tinggi dan dunia industri telah ikut serta menyumbang terjadinya perusahaan lingkungan tersebut. Para pembisnis memiliki egoisme tinggi untuk mengejar keuntungan karena dengan perolehan keuntungan yang didapat ia mampu mengalokasikan itu semua sebagai cadangan serta dapat dipakai sebagai dana investasi pengembangan bisnis. Di sisi lain, perusahaan dihadapkan dengan kondisi realita yaitu harus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kategori bisnis yang dibangun memiliki pengaruh kecil, sedang dan besar pada dampak perusahaan lingkungan. Pabrik tekstil, pabrik kimia dengan buangan limbah pabrik telah mencemari lingkungan dalam bentuk air tanah atau air sungai. Perusahaan telekomunikasi dengan pencaraan radiasi sinyal yang dihasilkan mampu menyebabkan efek pada kesehatan. 3. Definisi risiko lingkungan. Risiko lingkungan atau environment risk adalah risiko yang terjadi pada lingkungan akibat dari tindakan yang disengaja atau tidak disengaja dan telah menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada lingkungan. Dampak penghancuran lingkungan yang dilakukan disengaja terjadi akibat ekspansi atau suatu perusahaan. Ekspansi tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penambahan produk, penciptaan produk baru, eksplorasi tambang, dan lain sebagainya, di mana semua itu telah menimbulkan kerugian pada lingkungan. Kerugian tersebut dapat diukur dalam bentuk finansial atau non-finansial. Penghancuran pada lingkungan yang dilakukan tanpa disengaja bersifat di luar dari perkiraan yang diperkirakan, seperti timbulnya perusakan moral masyarakat setempat, pelanggaran budaya masyarakat, pembentukan budaya baru yang menghilangkan atau telah menipiskan peran tradisi yang berlaku selama ini, dan lain sebagainya. Contohnya, pada saat berdiri dan beroperasi perusahaan multinasional di suatu daerah dan tata kehidupan yang berlaku di perusahaan multinasional tersebut telah memberi contoh secara tidak langsung kepada masyarakat sekitar, seperti acara menyambut tahun baru yang dilakukan dengan pesta pora dan sebagai seremoni lainnya yang selama ini tradisi seperti itu tidak diterapkan di suatu masyarakat. 4. Pengaruh resiko lingkungan terhadap perusahaan. Bagi suatu perusahaan yang telah menimbulkan perusakan lingkungan, maka ada bentuk risiko yang harus ditanggung sebagai akibat dari terjadinya environment risk tersebut, yaitu pihak manajemen perusahaan akan menghadapi sanksi hukum karena telah melakukan perusakan lingkungan sekitar. Dengan begitu, pihak manajemen perusahaan harus membayar biaya pengacara dan menyiapkan bahan-bahan pendukung selama proses hukum tersebut berlangsung, termasuk berbagai aktivitas bisnis yang berhubungan dengan kasus tersebut akan mengalami kendala pengerjaan. B. Pihak manajemen perusahaan harus menghadapi tekanan dari para NGO atau non-government organization, baik yang berasal dari dalam maupun internasional. Tekanan yang dihadapi sejauh pelanggaran yang telah menimbulkan dampak terbentuknya risiko lingkungan tersebut. C. Para mitra bisnis yang selama ini begitu dekat dan mendukung perusahaan akan mengambil tindakan prudent atau hati-hati
terutama mengantisipasi jangan sampai perusahaannya juga ikut terlibat dalam risiko lingkungan yang telah ditimbulkan perusahaan tersebut. Pihak manajemen perusahaan harus siap menghadapi sikap protes dari masyarakat sekitar yang selama ini telah dirugikan akibat beroperasinya perusahaan. 5. Industri dan perusahaan lingkungan. Persoalan perusahaan lingkungan yang dilakukan oleh sebagian perusahaan pada era sekarang ini telah dipandang sebagai persoalan serius dan tidak bisa dilihat sebelah mata. Sebuah perusahaan dengan berbagai aktivitas ruang lingkup bisnisnya telah membawa dampak positif dan negatif pada lingkungan. Pada dampak positif mampu memberi pengaruh bagi perusahaan mendorong penciptaan kebutuhan-kebutuhan yang selama ini belum terpenuh untuk selanjutnya terpenuhi, dan pihak perusahaan memperoleh profit sebagai bentuk imbal dari penjualan produknya. Dampak negatif terjadi pada akibat-akibat yang terjadi selama proses atau usaha meraih keuntungan tersebut dilakukan, seperti pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah dan polusi yang telah ditimbulkan. Di sini, suatu bisnis, khususnya industri, memegang peranan besar dalam lingkungan memberikan dampak tersebut. Ada beberapa jenis sektor industri yang dianggap dominan dalam memberikan pengaruh pada perusahaan lingkungan, antara lain adalah A. Sektor pertambangan atau mining, B. Sektor pabrik atau manufaktur, C. Sektor minyak dan gas atau oil dan gas, D. Sektor perhotelan dan real estate. 6. Sumber polusi udara, produk energi, pengangkutan, konversi, serta rumah tangga, industri, dan penggunaan kendaraan bermotor merupakan penyumbang antropogenik utama kepada polusi udara. Bahan-bahan pencemaran utama yang penting adalah timbal partikel halus, karbon monoksida atau CO, nitrogen oksida atau NOx, hidrokarbon atau HC, sulfur dioksida atau SO2, dan karbon dioksida CO2. Atau di samping yang disebutkan di atas, ada beberapa sumber lainnya yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Sumber pencemar polusi udara yaitu A. Timbal. Timbal adalah salah satu sumber polusi udara yang bersumber dari pembuangan bahan bakar kendaraan bermotor, cat, dan sejenisnya. B. Partikel. Partikel yang menyebar di udara menjadi salah satu penyebab pendukung timbulnya polusi di udara. C. Nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida atau NO2 merupakan sumber pencemaran yang bersumber dari aktivitas lalu lintas di jalanan. D. Karbon monoksida. Karbon monoksida atau CO merupakan salah satu sumber pencemaran udara yang bersumber dari pembakaran kendaraan dan hutan yang berlangsung secara tidak sempurna. 7. Solusi dalam menyelesaikan masalah risiko perusahaan lingkungan. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam rangka menghindari terjadinya risiko lingkungan, yaitu A. Perusahaan menganggarkan sejumlah dana untuk dialokasikan guna menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan risiko lingkungan atau environment risk. B. Menerapkan konsep pembangunan yang berkeseimbangan dengan alam serta untuk mengembangkan alat atau eco development ini sebagaimana dikemukakan oleh Emil Salim bahwa maka segala perkembangan sains ilmu teknologi yang menunjang pembangunan dikuasai oleh semangat dan keperluan menumbuhkan proses eco development ini. C. Dibangunnya solusi konstruksi dalam bidang pembangunan di lingkungan, seperti bagaimana melakukan pengendalian polusi udara, pencemaran air, kesadaran dan kepedulian pada lingkungan sekitar, penyelamatan hutan dan marga satwa, penataan perumahan yang berbasis harmoni dengan alam, dan lain sebagainya. D. Bagi sebuah perusahaan menempatkan satu divisi khusus yang bertugas menyelesaikan berbagai urusan yang berhubungan dengan environment risk. E. Pihak lembaga terkait memberikan penghargaan dalam bidang lingkungan. Pemberian award lingkungan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk melihat bagaimana prestasi
perusahaan dalam turut menjaga lingkungan. F. Menentukan dengan jelas dan tegas pada setiap perusahaan yang ingin ikut tender penggarapan proyek harus memiliki sertifikat ISO bidang lingkungan dan berbagai persyaratan lain yang berhubungan dengan lingkungan. 8. Kasus dan solusi. A. Kasus PT Tekstil Sejahtera Alam adalah sebuah perusahaan tekstil yang telah berdiri selama 12 tahun, berkedudukan di Tangerang, Indonesia. Aktivitas perusahaan selama 10 tahun yang lalu tidak begitu menunjukkan peningkatan profit yang luar biasa. Artinya, produksi perusahaan selama ini dianggap mampu memberi pendapatan profit, namun belum menunjukkan tingkat perolehan pendapatan yang bisa dipakai untuk membiayai ekspansi perusahaan. Contohnya, ketika perusahaan membutuhkan mesin baru dan mobil operasional, maka pihak manajemen memutuskan untuk meminjam ke perbankan dan menyelesaikan pembayaran dengan mengkalkulasi penjualan dan penerimaan profit yang akan diterima dalam 2 tahun terakhir. Pihak pemilik perusahaan atau owners sudah menempatkan manajer baru yang dianggap lebih gesit dan penuh terobosan. Salah satu hasil terobosan bisnis adalah perusahaan memiliki kontrak bisnis dengan 20 sekolah dasar untuk memasok pakaian olahraga, dan jangka waktu kontrak adalah selama 5 tahun. Kondisi ini jelas sangat menguntungkan bagi pihak perusahaan karena mereka sebagai penyediaan bahan kaos dan selanjutnya tinggal menghubungi rekanan bisnis bidang penjahit. Bahkan bagi pemilik keuntungan yang raih akan menjadi dana yang bisa dipakai untuk memperluas pabrik dan berbagai penyediaan sarana dan fasilitas lainnya yang belum tersedia. Bagi para karyawan yang juga bisa mendapatkan bonus karena perusahaan akan memperoleh keuntungan besar. B. Solusi. Berdasarkan kasus di atas, maka solusi yang bernilai etika bisnis yang dapat kita berikan ada beberapa hal. Pertama, bagi pihak manajemen PT Tekstil Sejahtera Alam harus bisa menyediakan alat penetralisir limbah pabrik yang berteknologi modern dan bersifat ramah lingkungan. Kedua, pihak manajemen PT Tekstil Sejahtera Alam harus melakukan pendataan terhadap berbagai bentuk perusakan yang telah ditimbulkan selama ini dan itu berakibat kerugian finansial ke masyarakat sekitar. Selanjutnya, hasil pendataan tersebut dijadikan sebagai rujukan untuk mengganti kerugian secara finansial. Dengan kata lain, pihak manajemen PT Tekstil Sejahtera Alam harus bisa mengalokasikan sejumlah dana demi membangun citra positif di masyarakat. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.